Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberi kesempatan sehingga kita bisa sholat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang insya Allah berdiri tegak di atas sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Berdirinya ana di sini akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul bertambahnya keimanan pada bulan Ramadan. Keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai amal apakah yang kita kerjakan. Keimanan bisa bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan juga bisa berkurang karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita seharusnya mentaati seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Keimanan bisa bertambah karena sholat, dan keimanan bisa berkurang karena perbuatan yang jelek. Oleh karena itu, yang sholatnya masih bercanda, yang sholatnya masih masbuk, bahkan tidak sholat, maka perbaikilah sholatnya agar mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, yang artinya, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk maka Allah akan menambahkan petunjuk kepadanya dan memberikan anugerah ketakwaan. Quran surat Muhammad ayat 17. Pada bulan Ramadan keimanan bertambah, keyakinan menjadi agung, cahaya tauhid makin bersinar karena keterdekatan seorang hamba dengan Allah. Dengan demikian, puasa adalah amalan yang sangat agung. Ia merupakan keterdekatan seorang hamba kepada Allah dan menjauhkan seorang hamba dari neraka dan menjauhkan seorang muslim dari berbuat maksiat. Ibadah pada bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat agung. Pahalanya bisa dikali lipatkan sampai 700 kali lipat. Wahai orang-orang yang beriman, beramallah dengan amalan-amalan yang dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan. Di antaranya salat berjamaah. Salat berjamaah dengan khusyuk, penuh dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata yang artinya sesungguhnya salat itu telah diwajibkan
dan telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Salat berjamaah dapat menghilangkan sifat kemunafikan dalam diri kita dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, membaca Al-Quran dibarengi dengan memahami apa yang dibacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan, supaya kamu memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang mempunyai pikiran dapat mendapatkan pelajaran. Quran surat Shaf ayat 29. Yang ketiga, mengingat Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Yang keempat, bermunajat kepada Allah pada waktu sahur dan memperbanyak istighfar, karena waktu sahur adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa dan bertobat. Yang kelima, mencari ilmu yang bermanfaat untuk mendalami agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan katakanlah, ya Tuhan, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran surat Thaha ayat 114. Yang keenam, bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Quran surat An-Nahl ayat 43. Yang ketujuh, menghadiri majelis. Mencari ilmu dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita dan memperkokoh dasar tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Quran surat Muhammad ayat 19. Ayat ini diawali dengan ilmu sebelum ucapan dan perkataan. Maka ilmu itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Seseorang bisa mempunyai derajat yang sangat tinggi karena ilmu. Seorang budak mempunyai kedudukan seperti raja karena ilmu, dan raja mempunyai kedudukan seperti budak karena tidak mempunyai ilmu. Yang kedelapan, di antara amalan yang dapat menambahkan keimanan adalah sedekah. Yang harus kita ketahui, sedekah dapat meningkatkan dan mensucikan keimanan seorang hamba, mendidik perilakunya dan meluruskan perilakunya yang menyimpang. Pada bulan Ramadan adalah saat benak orang yang berpikir sedang jernih dan sedang bersih, dan hati orang yang mengambil pelajaran sedang bersinar. Oleh karena itu, seharusnya kita memperbanyak amalan agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk kata selanjutnya akan dibawakan oleh Akhina Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رمضان قرب وانت بعيد